Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Ohan Sopiani SPDI, mahasiswa PPG Guru PAI Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 425001252. Pada hari ini, Kamis 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini kartu ujian sebagai bukti lapor diri. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Tetap semangat, luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil Amin. Baik, hari ini ada yang tidak masuk? Hari izin sama Nawal sakit. Baik. Hari izin. Nawal sakit. Baik, kita doakan untuk hari yang izin, ada kepentingan, ada keperluan, semoga dilancarkan. Dan untuk Nawal tadi ya, yang sedang sakit, semoga Allah cepat sembuhkan. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, di sini kita berdoa dulu. Ketua kelasnya siapa? Baik, Alpan silakan maju ke depan. Ya, bisa di situ ya, Alpan. Siap, Prof. Belum belajar, marilah kita membaca doa. Baca doa dalam hati, dimulai. Selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Allah Alfan yang sudah memimpin doa. Baik, dalam rangka meningkatkan kecintaan kita kepada bangsa kita, bangsa Indonesia, marilah kita berdiri sejenak untuk bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik, perhatikan untuk pelajaran yang minggu kemarin, apakah kalian masih ingat tentang apa? Tentang apa? Tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna diantaranya apa aja? Ar-Rahman. Apalagi? Ar-Rahim. Apalagi? Baik. Berarti kalian masih ingat. Selanjutnya, masih berkaitan dengan Asmaul Husna, kan termasuk zikir juga ya, termasuk doa juga. Sekarang kita akan mempelajari sholat dan zikir sebagai sumber ketenangan dan kedisiplinan. Nah, ini tema yang akan kita bahas. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pertama apa? Menjelaskan makna sholat dan zikir. Menjelaskan makna sholat dan zikir. Yang kedua apa? Menganalisis manfaat atau hikmah sholat dan zikir. Tadi yang pertama menjelaskan makna sholat dan zikir. Jadi kita setelah melaksanakan pembelajaran hari ini, kita akan mengetahui apa makna sholat dan zikir. Terus ada juga yang kedua, manfaat atau hikmah sholat.
dan zikir. Yang ketiga apa? Mendemonstrasikan bacaan zikir. Mendemonstrasikan bacaan zikir. Nanti kita akan sama-sama mengucapkan bacaan zikir. Yang selanjutnya apa? Merefleksikan pengalaman pribadi tentang sholat dan zikir. Baik. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Baik. Bagaimana perasaan kalian setelah melaksanakan sholat dan zikir? Kita suka sholat kan? Suka zikir? Setelah sholat ada bacaan zikir. Kalau kita sudah sholat, zikir, apa perasaan kita? Hah? Senang. Tenang juga. Jadi kalau kita udah sholat, udah zikir, tadi apa? Kita merasa senang, merasa tenang. Begitu diantaranya. Baik, mari kita saksikan video berikut ini. Adab dalam sholat. Nanti kalian cermati video di depan ini. Dicermati dengan hikmat. Jangan dorong-dorong dong, Nen. Jangan asal nuduh kamu. Bukan aku yang dorong. Sholat tidak boleh ngobrol. Nanti sholatnya batal loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ayo tunggu sebentar anak-anak. Baik, Pak Ustaz. Ayo sini. Ayo, cepat ke sini. Ayo cepat. Asik, Pak Ustaz mau cerita ya. Bapak bukan mau cerita dong. Kali ini Bapak ingin menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan dalam sholat yang dapat membuat sholat kita tidak bernilai. Misalnya apa, Pak Ustaz? Misalnya, melakukan gerakan ketika sholat yang bukan termasuk gerakan sholat dan tidak dicontohkan oleh Nabi. Berjalan-jalan, berbicara, bercanda, tertawa, mendahului gerakan imam, dan tidak menutup aurat. Oh iya, Pak Ustaz. Tadi ketika sholat, Amir dan Andi ngobrol. Sholat mereka kan batal ya, Pak Ustaz? Begini Dodo, apapun alasannya, bicara atau ngobrol dalam sholat tidak dibenarkan. Di dalam sholat, mengingatkan ada aturannya. Contohnya, bila imam melakukan kesalahan, makmum harus mengingatkan dengan mengucapkan subhanallah. Subhanallah. Kalau imam lupa, makmum mengingatkan dengan membaca bacaan yang benar. Kalau misalkan makan kacang seperti Andi tadi, batal tidak, Pak Ustaz? Begini Amir, dengar baik-baik ya. Makan atau minum ketika sholat juga tidak diperbolehkan. Aku juga batal, Pak Ustaz. Dia tidak menutup aurat. Jangan sembarangan ngomong kamu, Dok. Nih, lihat, aku pakai celana. Tapi celana kamu kan bolong, Kok. Tuh, lihat. Bolong kan? Tadi tentang sholat, ini tentang zikir. Ini video kedua. Ini bukan bersama berapa zikirnya. Emang bacaan zikir apa aja? Musa ingat kan bacaannya dan artinya? Oh iya, ingat dong, Ma. Tasbih, subhanallah. Artinya maha suci Allah. Takbir, Allahu Akbar. Artinya Allah maha besar. Alhamdulillah. Artinya ya, artinya segala puji bagi Allah. Pintar anakku, Ma. Nah, itu masing-masing dibaca sebanyak 33 kali. 33 kali? Tapi kan jari kita cuma 10. Iya. Kalau 33 kali, ini kan gak cukup. Jadi gimana dong, Ma? Caranya, sini ke sini.
bin Amr radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Nabi menghitung bacaan tasbih dengan jari-jari tangan kanan. Nah, Allah sudah menciptakan ruas jari tangan kita untuk mempermudah zikir. Jadi nggak usah pakai 2 tangan lagi ya, Oma? Oma pinter deh. Sudah disimak videonya? Kira-kira setelah kita tadi melihat video, apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Silakan. Materi tentang apa itu? Zikir. Tadi kata Al Faruq tentang zikir. Betul gak ada zikir sih tadi? Betul. Selain zikir, apa lagi? Tentang sholat. Tentang sholat. Lalu dalam sholat itu mungkin dalam tayangan video ada kejadian-kejadian apa gitu. Ada gak? Apa itu? Bercanda. Ngobrol saat sholat. Apa? Makan. Tadi. Nah, tidak menutup aurat. Makan sedang sholat. Apa tadi? Bercanda. Kalau dilaksanakan setelah sholat bagaimana? Sholatnya itu batal apa tidak? Nah, begitu diantaranya. Apa pengertian sholat? Ada yang tahu? Cum? Apa itu? Sholat itu tiang agama. Betul. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Bagus. Siapa yang masih ada yang menambahkan kira-kira? Apa itu sholat? Apa? Sholat itu bukan hanya kewajiban tapi kebutuhan jiwa. Sholat itu bukan hanya kewajiban, tapi juga kebutuhan jiwa. Oke, mantap. Tepuk tangan buat Alvan sama Heri. Ya. Apa pengertian sholat? Dikutip dalam kitab Fathul Qorib. Ini akwalun, sholat itu akwalun wa af'alun muftatahatun bit takbiri wa muhtatamatun bit taslimi bisyara'ita makhsusatin. Ini dalam naskah dalam kitab Fathul Qorib. Baik, artinya apa? Perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat tertentu. Perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir. Nah, dalam sholat ada perkataan tidak? Apa yang diucapkan di antaranya? Allahu Akbar. Ngomong enggak itu? Perkataan di antaranya. Yang kedua perbuatan. Ada enggak? Gerakan. Nah, ada perbuatan. Ada apa? Ada ruku. Ada apa lagi? Sujud. Apa lagi? Tahiyat. Banyak ya? Nah, jadi perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir. Betul gak? Takbir. Dan diakhiri dengan salam. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Tapi dengan syarat-syarat tertentu. Ada syaratnya. Nah, selain syarat-syaratnya, ada juga apa? Rukun. Nah, dalam gambar tersebut ada itu termasuk rukun-rukun. Gambar yang tadi. Ada juga apa? Batal sholat. Ada syarat sholat. Ada rukun sholat. Ada batal sholat. Ada apa lagi? Nanti ada sunnah-sunnah sholat. Nah, sekarang zikir. Pernahkah kita berzikir? Kapan? Setelah kelompok 3. Pernahkah
membaca wiridan atau zikir setelah sholat? Nah, apa yang dibaca di antaranya? Setelah sholat, baca apa? Baca salawat juga bisa. Subhanallah. Tuh. Bacaan apa tadi? Subhanallah. Tepuk tangan buat kelompok 3. Baik, kita lanjutkan. Pengertian zikir. Apa itu? Mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya mendekatkan diri kepadanya. Pernah kita ingat kepada Allah? Pernah. Bahkan kita harus selalu ingat kepada Allah. Begitu diantaranya. Sini ada macam-macam bacaan zikir. Ya, macam-macam bacaan zikir. Di antaranya apa? Tasbih. Kalimat bacaan tasbih itu apa? Subhanallah. Selain tasbih, ada juga apa? Tahmid. Bacaan tahmid. Kalimat bacaan tahmidnya apa? Tahmid, alhamdulillah. Kalau tasbih, subhanallah, artinya apa? Kalau tahmid, bacaan ada juga apa? Takbir. Bacaannya apa? Allahu Akbar. Coba kelompok 3, kelompok 2. Kelompok 2, Allahu Akbar artinya apa? Allah Maha Besar. Kelompok 1. Selain tasbih, tahmid, takbir, apa lagi? Tahlil. Bacaannya apa? La ilaha. Artinya apa? Tiada Tuhan selain Allah. Ada manfaat hikmah atau hikmah sholat. Pertama apa? Meningkatkan ketakwaan. Dengan sholat, ketakwaan kita menjadi meningkat. Yang kedua apa? Menyehatkan. Kalau kita olahraga, suka gerak gak? Suka gerak badan. Sehat gak dengan gerak? Sehat. Olahraga, menggerakkan badan, menyehatkan. Maka manfaat sholat juga menyehatkan. Kenapa? Karena ada pergerakan tubuh menjadi sehat. Jadi sholat itu bukan hanya menenangkan jiwa, bukan hanya meningkatkan ketakwaan, tapi kepada badan kita menjadi sehat. Begitu. Ketiga apa? Melatih kedisiplinan. Coba. Boleh gak kita sholat duhur jam 10? Kenapa? Belum waktunya. Kalau sholat duhur jam 5 boleh gak? Gak boleh. Secara disengaja sholat duhur jam 5. Kenapa? Sudah lewat waktunya. Begitu. Sudah lewat waktunya. Makanya sholat itu mengajarkan kita untuk disiplin. Disiplin waktu. Disiplin waktu. Kapan kita bisa melaksanakan dan kapan kita akhir sholat. Nah, jadi kita tidak boleh melaksanakan sholat di luar waktu sholat. Berarti disiplin waktu juga. Disiplin waktu. Manfaat atau hikmah? Nah. Apa itu? Yang pertama? Tertanam akidah. Nah, coba. Kalau ada yang meninggal.
Kan kita suka berzikir. Ada yang telah meninggal, siapa? Anu. Kita ucapan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, inna lillahi, sesungguhnya kita milik Allah. Wa inna ilaihi, dan wa inna ilaihi, kita akan kembali kepada Allah. Raji'un. Jadi kembali. Kita semuanya akan kembali kepada Allah. Nah, ini tertanam akidah bahwa semuanya kita milik Allah, akan kembali kepada Allah. Itu diantaranya. Begitu. Yang kedua apa? Ketenangan jiwa. Yang kita rasakan kalau kita berzikir kepada Allah. Tenang gak jiwa kita? Tenang jiwa kita. Yang ketiga apa? Perkataan baik. Zikir itu perkataan baik. Artinya semakin banyak kita berzikir, maka kita sedang berlatih untuk berkata baik. Gitu. Ya, teman-teman kita suka berkata kotor, membuli, itu perkataan tidak baik. Maka contoh perkataan baik yaitu berzikir kepada Allah. Maksudnya apa? Katakan perkataan-perkataan baik kepada sesama manusia, teman, kepada guru, kepada yang lebih tua, juga kepada adik kelas kita, kepada yang lebih muda dari kita. Katakanlah dengan ucapanlah dengan perkataan yang baik. Nah, itu diantaranya. Setelah ini, Bapak akan memberikan tugas kelompok. Ada 3 kelompok ya. Kelompok pertama mana? Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Nah, ini kelompok 1 ya. Nanti diisi. Ini kelompok 2. Silakan diisi. Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Silakan. Silakan kerja kelompok, diskusikan sama teman-teman, diisi, dibaca perintahnya. Bisa ini? Nanti tulis nama-nama kelompoknya. Kelompok 1 sudah beres. Kelompok 2 sudah. Ya, kelompok 3? Sudah. Baik. Kalau sudah beres, silakan presentasikan ke depan coba. Mau kelompok 1 dulu, kelompok 2 atau kelompok 3? 1. Silakan kelompok 1. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas barangkali
Kira-kira urutan sholat yang dibacakan oleh kelompok 1 udah betul apa belum? Betul. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan duduk kelompok 1. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kami yaitu menjodohkan nama zikir dengan bacaannya. Nomor 1, nama zikir tasbih, bacaannya subhanallah. Nomor 2, nama zikir tasbih, bacaannya alhamdulillah. Nomor 3, nama zikir tasbih, bacaannya Allahu Akbar. Nomor 4, nama zikir tasbih, bacaannya la ilaha illallah. Nomor 5, nama zikir istighfar, bacaannya astagfirullah. Dapat kelompok kita sampaikan. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjodohkan bacaan zikir dengan artinya. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan bagi. Tiada Tuhan selain Allah. Subhanallah. Maha suci. Maha suci Allah. Astagfirullah. Aku mohon ampun kepada Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali, tepuk tangan buat kelompok 3. Silakan duduk. Bapak lihat, kalian sudah bisa mengenal urutan-urutan sholat yang telah dikerjakan oleh kelompok 1. Dan juga bisa kelompok 2 tadi tentang apa? Zikir. Bacaan zikir. Bisa mengenal, sudah bisa mengenal bacaan-bacaan zikir. Kalau yang kelompok 3 apa? Ya, menjodohkan bacaan zikir dengan artinya. Begitu. Alhamdulillah. Coba kita sama-sama berzikir. Subhanallah, apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, wala haula wala quwata illa. Itu merupakan bacaan zikir. Setelah sholat, jangan lupa berzikir. Jangan lupa berzikir. Biasakan oleh kita setelah sholat, jangan tinggalkan zikir. Minimal baca astagfirullah. Terus baca subhanallah. Sudah baca subhanallah? Alhamdulillah. Setelah baca alhamdulillah, Allahu Akbar. Setelah Allahu Akbar, banyak sekali bacaan-bacaan zikir. Ada Allahu Akbar, ada la ilaha illallah, ada la haula wala quwata illa billah. Silakan baca sama kita setiap hari setelah sholat. Dan minimal setelah sholat. Begitu diantaranya. Tadi tugas kelompok sudah beres. Bapak akan melanjutkan pada tugas individu. Nah, ada tugas individu. Nah, akan dikerjakan ya. Kelompok 1. Ini kasih nama dulu, kasih nama. Ya. Berikut kelasnya.
Silakan dikerjakan. Jangan lupa kasih nama dan kelas. Sudah, Al? Oke. Baik, kelompok 1 sini. Belum? Udah. Nanti di minggu depan mah kita praktek sholat ya. Praktek sholatnya. Agar pembelajaran tentang materi sholat lebih mendalam lagi. Kita mengerti bacaan sholatnya. Kita praktekkan secara langsung. Begitu ya. Nanti untuk praktek sholat di minggu depan mah harus bawa sarung, peci kalau laki-laki. Perempuan bawa mukena. Terus bawa sejadah juga ya. Bawa sejadah nanti untuk minggu depan. Minggu depan kita praktek sholat. Praktek apa? Praktek sholat. Sebelum kita akhiri, apa yang kalian dapatkan setelah pembelajaran materi sholat dan zikir di hari ini? Ya. Apa? Ini jam ya? Nih, kata Nizam tadi, jadi apa? Sholat itu bukan hanya kewajiban, tapi kebutuhan jiwa. Betul nggak? Jadi yang namanya sholat itu bukan hanya kewajiban saja, tapi kebutuhan jiwa. Setelah sholat kita menjadi tenang. Begitu kan ya? Kita dengan sholat kita menjadi tenang. Karena kita berhadapan langsung dengan Allah. Begitu diantaranya. Nah, tepuk tangan buat Nizam. Barangkali yang lain silakan. Silakan. Dengan adanya pembelajaran hari ini, saya bisa tahu macam-macam zikir. Dengan pembelajaran ini, saya bisa tahu macam-macam zikir. Tadi kan sudah kita pelajari macam-macam zikir. Betul. Buat tepuk tangan buat Rikjan. Oke. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan tentang ini. Siapa yang bertanya, silakan. Oke, siap. Zikir bisa dibaca setelah apa aja? Tuh kata Rikjan begitu. Aduh, Rikjan. Pertanyaannya. Tadi ulangi supaya bisa mendengar yang lain. Zikir itu dibacanya setelah apa? Zikir itu dibacanya setelah apa aja? Silakan. Ada yang mau jawab? Dibacanya setelah apa aja? Tanya zikir. Ya? Setelah sholat. Denis. Kata Denis setelah sholat. Betul gak? Setelah sholat ada zikir. Tepuk tangan buat Denis dan Rikjan. Itu. Barangkali ada yang menambahkan? Zikir dibaca setelah sholat. Ada yang menambahkan? Oke, siap. Donita. Bisa dibaca Ketika hati kita gelisah baca zikir. Karena zikir tadi hikmahnya menenangkan jiwa. Betul? Jadi intinya zikir itu bisa dibaca setelah sholat. Bisa dibaca ketika kita gelisah. Atau bisa dibaca ketika kita senang. Ketika kita sakit. Ketika kita sehat. Ketika dalam keadaan apapun. Bisa berzikir. Begitu ya? Nah, bagus. Tepuk tangan buat kita semua. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini. Pertama tentang sholat.
bahwa sholat itu merupakan ucapan atau perkataan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan ketentuan tertentu. Dan hikmah sholat adalah merupakan peningkatan keimanan dan ketakwaan. Yang kedua diantaranya adalah melatih kedisiplinan kita. Itu sholat. Yang kedua tentang zikir, bahwa zikir adalah secara bahasa artinya ingat, secara istilah namanya mengingat Allah. Mengingat Allah dengan segala kebesarannya. Adapun hikmah dari zikir adalah bisa menenangkan jiwa, ya, obat stres, bertambah rizki, bertambah ilmu, begitu diantaranya. Nah, itu saja mungkin dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada kalian semua sudah bisa belajar dengan semangat. Mudah-mudahan kedepannya supaya lebih semangat lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.